Oke teman-teman, untuk pembahasan kali ini adalah salah satu feedback pertanyaan dari videoku yang sebelumnya ya. Nah teman-teman, ini ada yang tanya kayak gini. Jadi apakah harus nunggu produk kita perfect dulu kah mas? Kalau misalnya kita mau mulai jualan. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, tadi kalian udah nonton intronya gitu kan. Kalau ada pertanyaan ini sepengalamanku dan juga dari cerita-cerita orang-orang sekitar yang juga bergelut di dalam dunia bisnis, yang at least usahanya itu udah ya di atas 5 tahun, bahkan ada yang udah puluhan tahun. Sebenarnya jawaban mayoritasnya yang aku temui itu adalah ya di awal produknya itu mereka nggak bisa perfect atau nggak harus perfect seperti itu. Nah alasannya apa? Karena gini teman-teman, ketika kita terlalu fokus sama fokus untuk membuat produk, nah effort kita itu habis di sana doang kayak gitu kan. Kita juga di awal kan masih belum bisa memastikan kayak gitu, pasar ini bakalan nerima atau enggak sama produk yang kita buat, ya kan? Apalagi kalau misalnya ini produk kalian yang baru atau ini bisnis kalian yang baru. Nah, ketika kita fokusnya hanya untuk menciptakan suatu produk yang menurut kita perfect, nanti kita jatuhnya mungkin bisa ke terlalu idealis kayak gitu. Apakah itu salah? Ya tergantung kondisi kalian sekarang seperti apa ketika memulai suatu bisnis. Kalau misalnya kalian tidak ada keurgenan untuk mendapat duit cepat kayak gitu, ya silakan, mau idealis monggo. Tapi kalau misalnya kalian lagi BU atau butuh uang yang cepat, terus terlalu idealis untuk memikirkan menciptakan suatu produk atau suatu brand, ya menurutku nggak bisa gitu loh. Ya bisa sih, tapi bisanya itu bisa nggak makan gitu loh. Nah, terus caranya Mas Ganjar gimana nih bagusnya? Jadi kalau misalnya kalian tanya ke aku, pengalamanku gini. Nah, di sini aku mungkin bakalan share 3 atau 4 poin yang mungkin bisa kalian pakai atau bisa kalian praktekkan gitu kan untuk bisnis kalian nih. Apalagi buat kalian mungkin yang masih awal-awal bingung nih mau gimana kayak gitu ya. Yang pertama adalah kalian harus cek modal awal kalian itu berapa. Ya kalian itu harus sadar diri, duit kalian itu mulainya itu berapa sih gitu kan. Kalian untuk memulai suatu bisnis ini punya duit berapa sih, modalnya berapa sih. Nah kalau prinsipku, apa yang aku punya sekarang itu yang aku maksimalkan. Jadi aku memilih untuk tidak berhutang, tidak kredit untuk memulai suatu bisnis. Karena menurutku itu adalah suatu beban. Ketika masih di awal terus kita udah punya beban, otomatis pikiran kita itu nggak bisa 100% mencurahkan ke sana. Jadi kita masih bakalan ke distract sama ya utang atau kredit tersebut. Itu kalau prinsipku ya. Tapi kalau misalnya kalian punya prinsip yang lain, ya monggo silahkan. Kemudian yang kedua adalah tahu mau dijual kemana. Nah, ini kalian misalnya udah jalan atau kalian baru memulai, itu perlu namanya tahu ke siapa, segmen kalian siapa yang pengen kalian sasar buat jualan. Nah, kalau misalnya kalian udah jalan bisnis tapi masih belum tahu sama ya segmen kalian atau sasaran pasar kalian, itu bahaya cuy. Karena kita itu nggak bisa nyemplung di semua lini gitu loh. Misalnya ada yang ngomong, aku mau produkku ini dari segmen low sama high itu pada beli semua. Ngimpi pak, asli ngimpi. Ya nggak bisa lah, mana ada coba gitu kan brand yang dia itu di segmen high kemudian dibeli sama segmen low gitu. Ya contoh misal kayak kalau brand luar kayak Supreme, Babe atau apalah gitu kan, LV atau apa. Kemudian kalau Indonesia misalnya let's say aja misalnya yang harganya lumayan, mungkin Machine 56 atau S Worldwide, atau kalau sepatu mungkin Kompas gitu kan. Ya kan nggak mungkin misal orang-orang yang di segmen low itu mereka beli. Ya mungkin ya bisa beli, tapi itu bukan prioritas utama mereka gitu kan. Karena ya budgetnya mereka buat belanja nggak nyampe seperti itu. Nah mungkin mereka pengen beli brand-brand seperti itu, tapi mungkin cari yang setipe lah, tapi harganya itu di bawah. Itu menurutku masih make sense, masih bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya mereka untuk nge-cross segmen itu agak susah, dan kita selaku pemilik brand alangkah baiknya untuk bisa dibilang menetapkan atau ada pakemnya gitu. Kamu mau main di mana nih? Low, middle atau yang high kayak gitu loh. Jadi nggak setengah-setengah, nggak semuanya digasak gitu kan, nggak semuanya disasar kayak gitu loh. Toh nanti main tiap segmen ini itu cara mainnya juga bakalan berbeda loh gitu ya. So langsung poin nomor 3. Kemudian yang ketiga, bikin apa yang kamu
bisa atau apa yang kamu mampu sekarang. Jadi misal dengan modalmu tadi, dengan poin yang pertama tadi, modalmu sekarang nih berapa nih? Kamu bisa ngasih apa nih? Gitu kan. Misal let's say kita anggaplah ngomong di dalam dunia bisnis clothing ya, clothingan untuk merek sendiri, misal gitu. Nah, untuk di awal bisa aja kaosnya ini kalau misalnya kamu belum ada cukup duit buat mungkin belanja label woven atau label satin atau hangtag atau apalah gitu kan, atau packing. Nah, kalian bisa cari alternatifnya nih. Contoh misal sekarang lagi belum ada duit buat label satin atau woven, kalian bisa pakai label sablon gitu kan. Kamu minta di sablon untuk jadikan label di belakang leher ke konveksinya atau ke vendornya. Menurutku banyak kok yang bisa menyediakan. Kemudian kalau misalnya nggak ada hangtag, itu kalian bisa cetak mungkin satu sisi aja gitu kan. Contoh kayak gini. Nah, kalau punya aku ini kan dua sisi nih, depan belakang. Kalian mungkin bisa cetak di offside atau kalau offset itu kayak tempat untuk kayak cetak stiker atau cetak banner segala macam itulah. Apa sih? Aku taunya offset lah ya, buat cetak-cetak keperluan indoor outdoor kayak gitu. Ya kalian bisa cetak satu sisi aja. Biasanya sih satu sisi gitu. Biasanya satu sisi kemudian ukurannya itu A3. Jadi kalian guntingin sendiri kayak gitu. Itu bisa. Kemudian kalau misalnya kalian belum punya dana buat bikin box, packaging gitu kan, kalian bisa pakai plastik atau pakai kertas kertas. Kalian bisa pakai kertas Samson yang agak tebel itu, kertasnya itu agak tebel. Itu kemudian kalian bikin atau polanya seperti apa, kreatifkan sendiri. Menurutku itu lebih bagus dari segi estetik. Kemudian juga ini unik gitu, anti mainstream. Ketika banyak orang pakai box, kamu pakai seperti itu. Nah, kalau itu dari pengalamanku ya. Jadi dulu itu aku mending ngasih effort lebih ke bahan atau sablonnya atau mungkin bayar desainnya daripada kasih perintilan-perintilan kayak gini yang udah proper gitu kan. Kalau misalnya aku bikin ini aja mungkin udah aku jalan bisnis sekitar 2 tahun 3 tahun baru bikin yang proper seperti ini. Karena kalau misalnya aku ngomong untuk di Masahiro, di brandku sendiri, itu kekuatan dari brandku ini sebenarnya ada di produknya gitu. Jadi bukan di kelengkapan itu tadi. Ya kelengkapan ini segala macam kayak di sini ada label. Ini ada label woven, kemudian di bawah ada, terus ini itu sebenarnya hanya sebagai penunjang. Kalau aku hanya sebagai penunjang, karena poin dari aku jualan ya apa yang mereka pakai. Contoh misalnya aku jual kaos seperti ini, ya otomatis yang aku bagusin kualitasnya, kemudian mungkin sablonannya atau dari desainnya ya yang dia pakai gitu. Jadi untuk masalah ini kan sebenarnya bukan masalah yang besar ya. Ini kan termasuk yang minor gitu. Jadi hanya pelengkap saja. Toh kalau misalnya masih awal, menurutku ya itu tadi masih bisa untuk dimaklumi lah seperti itu. Karena dulu juga aku awalnya itu modalnya ngepres, ya udah gimana caranya cari vendor yang bisa bikin sesuai dengan sama standarku yang aku sebutin itu tadi, teman-teman. Nah, baru kalau misalnya kalian udah punya profit lebih dari situ, kamu bisa alokasikan buat beli label, hangtag, packing dan lain-lain untuk menunjang dari produkmu tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang nomor 4, jangan gampang puas diri, teman-teman. Nah, ini banyak banget yang aku temui dan banyak orang juga cerita gitu kan. Mas, dulu aku jualan ke teman-teman banyak yang beli. Kok tapi setelah 1 bulan, abis itu aku coba merilis katalog yang baru, kok mereka nggak beli lagi ya? Kenapa mas? Ya iyalah, wajar gitu. Kalau misalnya kamu jualan cuma di circlemu doang, ya kali gitu kan. Tiap kamu rilis katalog yang baru, mereka selalu beli. Kan ya enggak. Itu aja mungkin mereka beli antara karena penasaran sama brandmu atau produkmu yang baru, atau mungkin bisa jadi mereka menghargai kamu sebagai temennya gitu. Akhirnya ya udahlah, aku coba beli, aku coba bantuin lah, hitung-hitung ngelarisin gitu kan. Bisa jadi mereka beli bukan karena emang mereka itu benar-benar suka, tapi ya itu tadi. Coba kamu belajar gitu kan, jualan di luar circlemu, di luar teman-temanmu atau keluargamu atau saudaramu. Pokoknya di luar dari ring 1 deh, kamu belajar untuk jualan di sana. Mulai nih belajar tentang gimana sih caranya membangun bisnis, gimana sih caranya memanage suatu brand atau suatu bisnis. Karena yang sering aku bilang, bisnis itu basically beda sama jualan. Ya kalau misalnya kita ngomongin jualan aja, ya kamu misal punya brand, ya kamu dari produksi terus langsung jual kayak gitu. Itu sesimpel itu kalau misalnya kita ngomongin hanya sekedar jualan. Tapi kalau misalnya kita membangun suatu bisnis, itu banyak proses, banyak pos-pos yang harus kita pelajari terus gitu kan. Mulai dari produksi, kemudian marketing, accounting, selling, bisa jadi promotion atau apa. Banyak istilah-istilah yang lain yang notabene di dalam suatu
bisnis itu banyak yang harus diatur. Jadi seperti itu teman-teman. Itulah sebabnya aku selalu menyarankan buat kalian mau yang baru mau mulai, mau yang udah expert sekalipun, itu jangan pernah berhenti buat belajar. Aku sendiri pun kalau misalnya sekarang ya, dari perjalanan waktuku mungkin udah di total itu udah hampir 10 tahunan aku nyemplung di dalam dunia bisnis gitu. Nggak cuma clothingan, banyak bisnis yang lain yang aku cemplungin, ya aku tetap belajar gitu loh. Misalnya ada ilmu-ilmu baru, aku pelajarin, aku coba cek, aku research seperti apa, apakah cocok atau enggak. Sama buat kalian juga, mungkin yang nonton gini, ada yang baru memulai, kayaknya susah mas ya untuk memulai suatu bisnis itu. Iya, kalau gampang ya ikut orang aja, sesimpel itu sebenarnya. Karena kalau misalnya kalian memanage suatu bisnis, ya kalian bosnya di situ, gitu ya, kalian bosnya. Nah, untuk yang mengarahkan kan nggak ada, ya otomatis kalian harus belajar sendiri. Kecuali kamu ikut orang, ya ada yang mengarahkan, bosmu yang mengarahkan, kamu tinggal ikutin instruksi. So teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku share buat video kali ini. Semoga bermanfaat, jangan patah semangat, terus berusaha, terus belajar. So, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up, paper claw out. Bye-bye teman-teman, thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye.